Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Kurniasih, Galuh Septiati, Natasha Andita Putri, Sofiati, dan Liliana Nur Anbia dan Lutfiatun Mufidah akan mempresentasikan kasus ketiga praktikum ilmu resep lanjut. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu mahasiswa diharapkan dapat memahami dan memiliki keterampilan dalam screening resep, baik administratif, farmaseutis, maupun klinis. Kesalahan pengobatan secara luas didefinisikan sebagai kesalahan dalam meresepkan, mengeluarkan, atau memberikan obat, terlepas dari apakah kesalahan tersebut menyebabkan konsekuensi yang merugikan atau tidak, adalah satu-satunya penyebab cedera pasien yang paling dapat dicegah. Kesalahan pengobatan, setiap kejadian yang dapat dicegah yang dapat menyebabkan atau mengarah pada penggunaan obat yang tidak tepat atau membahayakan klien saat pengobatan berada dalam kendali klien atau konsumen profesional perawatan kesehatan. Medical error. Medical error dapat diklasifikasikan sebagai kesalahan pengobatan dapat diklasifikasikan menjadi kesalahan, slip, atau penyimpangan. Kesalahan pengobatan juga dapat diklasifikasikan menurut tempat terjadinya dalam siklus penggunaan obat, yaitu pada tahap peresepan, pengeluaran, atau pemberian obat. Contoh resepnya sebagai berikut. Permasalahan yang ditemukan dalam resep tersebut adalah tulisan resep nomor 2 tidak dapat dibaca sehingga kesulitan dalam menganalisis indikasi, dosis, dan efek samping dari obat. Kelengkapan resep yang belum lengkap. Alat dan bahan yang digunakan adalah resep. Prosedur yang dilakukan yaitu praktikum yang telah dilakukan dapat didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, screening administrasi informasi pasien meliputi nama pasien terdapat pada resep, umur pasien terdapat pada resep, alamat pasien tidak ada, berat badan tidak ada, kemudian screening administrasi informasi dokter tertulis resep meliputi nama dokter ada, SIP tidak tertera, alamat pasien tidak ada, nomor telepon tidak ada, paraf dokter ada, tanggal penulisan resep ada. Kemudian selanjutnya, screening farmaseutik. Screening farmaseutik meliputi jenis obat dalam resep. Jenis obat dalam resep yang pertama, metformin 500 mg diindikasikan untuk mengatasi diabetes tipe 2. Dosis yang diberikan yaitu dosis awal 500-850 mg 2-3 kali sehari. Dosis maksimal 3000 mg per hari dibagi ke dalam 3 kali minum. Efek sampingnya yaitu menyebabkan batuk, demam, menggigil, diare, sakit perut, mual, muntah, nafsu makan menurun, rasa logam di mulut, rasa sakit di punggung, nyeri otot. Kemudian jenis obat yang kedua adalah miconazole cream. Miconazole cream ini diindikasikan untuk mengobati infeksi jamur pada kulit, mulut, kuku, dan vagina. Dosis yang diberikan yaitu krim, salep, atau bedak yang mengandung 2% miconazole dioleskan 2 kali sehari selama 2-6 minggu. Efek samping yaitu biduran, kulit melepuh,
pigmentasi, dermatitis kotak, iritasi saluran pernafasan. Jenis obat yang ketiga yaitu ketoconazole tablet. Ketoconazole tablet ini diindikasikan untuk mengatasi infeksi jamur. Dosis yang diberikan yaitu 1 kali 200 mg sehari. Jika diperlukan, dosis dapat ditingkatkan menjadi 400 mg sekali sehari. Efek samping yang ditimbulkan yaitu mual muntah, sakit kepala, mata sensitif terhadap cahaya, perubahan suasana hati, depresi, diare, penurunan berat badan, perubahan siklus menstruasi, penurunan libido, memar-memar, dan mimisan. Dari praktikum kali ini dapat dibahas, prescribing error ini adalah kesalahan yang terjadi pada fase penulisan resep. Hal ini terjadi karena adanya penulisan resep yang sulit dibaca di bagian nama obat, satuan numerik obat yang digunakan, bentuk sediaan yang dimaksud, tidak ada keterangan dosis sediaan, penulisan resep obat dari dokter yang menggunakan kode tertentu. Hal yang dilakukan untuk mengatasi prescribing error yaitu menghubungi dokter yang menuliskan resep tersebut. Kemudian, pencantuman nama dan paraf dokter dalam resep juga merupakan hal penting untuk dicantumkan. Jika terjadi kesalahan dalam hal peresepan, maka petugas kefarmasian dapat langsung menghubungi dokter yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi terkait dengan terapi obat yang diberikan kepada pasien. Sedangkan pencantuman SIP dalam resep diperlukan untuk menjamin keamanan pasien bahwa dokter tersebut mempunyai hak dan dilindungi undang-undang dalam memberikan terapi pengobatan kepada pasien. Sumber dari kesalahan pengobatan yang pertama, pencatatan dan pembuatan transkrip resep tidak akurat. Kemudian, pemberian label obat yang tidak jelas. Yang ketiga, pemberian obat yang tidak lengkap, kesalahan verifikasi, pengetahuan yang tidak memadai atau basis pengetahuan yang tidak akurat. Yang terakhir adalah tekanan waktu dan kinerja. Solusi yang diberikan adalah menghubungi dokter yang menuliskan resep. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.